Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, di mana kita telah melangkah di tahun yang baru 2026. Ya, puji Tuhan, ya, kita masih diberikan ya kekuatan dan kesehatan untuk melangkah di tahun yang baru. Ya, gitu ya, puji Tuhan ya. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 90. Mari kita lihat Mazmur 90. Ya, Mazmur 90. Oke, saya baca beberapa bagian ayat aja ya, nanti nggak perlu semua ya. Saya baca ini dulu. Ayat yang ke-12 ya, sebagai topik atau tema khotbah hari ini. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Dan terima kasih di mana kami boleh berkumpul sebagai jemaat-Mu. Dan juga ada yang tidak bisa hadir karena ada yang sakit dan yang lemah. Kami serahkan dalam Tuhan, ya Pak Surya kurang sehat. Ya kiranya Tuhan memberikan penyembuhan supaya bisa melaksanakan semua kegiatan yang dia lakukan. Bukan saudara kami yang lain tidak hadir ini, kami santang Tuhan juga. Bapak, hari ini kami ingin belajar dan ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu, kiranya Roh Kudus tuntun pimpin kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dan mohon kepada Roh Kudus, pimpin kami dalam kebenaran-Mu, supaya firman yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini minggu pertama tahun 2026, ya, kita ingin mendengarkan renungan. Ya, khotbah saya hari ini judulnya Ajarlah kami menghitung ya, istilahnya menghitung hari-hari kami. Nah, Mazmur 90, kalau saudara membaca semua ayat-ayat ini adalah Mazmur Nabi Musa. Siapa yang tidak tahu atau tidak kenal dengan Nabi Musa? Orang Islam, wah, tahu Nabi Musa itu siapa. Tentu orang Kristen, apalagi orang Yahudi. Wah, mereka tahu Nabi Musa nabi yang besar bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi Musa lah yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan Bani Israel atau bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Musa mati, dia menulis Mazmur ini. Nah, Musa menyadari bahwa hidup manusia ini penuh dengan keluh kesah. Dan hidup manusia singkat, penuh kesusahan dan kelemahannya. Nah, karena itu Musa dia berdoa kepada Tuhan supaya ajar kami, katanya, menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami bisa mempergunakan waktu yang ada ini dengan bijaksana. Saudara tahu nggak? Musa ini memiliki 3 fase kehidupannya
dengan ajaib. Fase yang pertama, Musa 40 tahun, nah 40 tahun ya, belum berkeluarga loh, belum punya istri. Dia hidup di istana Firaun. Dia belajar ilmu yang ada di Mesir. Tinggal di istana yang, wah enak kan tinggal di istana ya? Rasanya mau tinggal di istana. Oh nyaman, dia tinggal di istana, anak raja. Tetapi dalam hatinya, dia merasa sedih. Kenapa? Bangsanya dia tahu, dijajah oleh Firaun. Dia tak berdaya. Kan begitu. Dia belajar ilmu-ilmu yang luar biasa di Firaun. Tuhan mendidik dia 40 tahun di istana. Kemudian dia lari karena dibunuh orang Mesir kan. Orang Mesir itu ya memukul-mukul orang-orang Israel dengan nggak dengan apa namanya itu nggak adil gitu ya. Dia bunuh orang Mesir itu, ketahuan dia lari ke Midian. Hidup sebagai gembala 40 tahun. Coba bayangkan. 40 tahun di istana, hidup menjadi gembala di padang gurun. Kamu mau hidup di istana, tiba-tiba pindah hidup di padang gurun. Coba bayangkan, bedanya kan? Istana dan padang gurun. Tahu padang gurun nggak? Oh, ya padang gurun. Nggak ada kota, nggak ada bebek, nggak ada apa-apa. Semua hidup bersama dengan binatang ya. Dengan gunung dan dengan padang gurun gitu ya. 40 tahun. Dan 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan Musa? Musa pada waktu 120 tahun, nah umurnya 120 tahun, masih kuat sebenarnya. Sudah mau masuk ke tanah Kanaan, tiba di mana tahu? Tiba di seberang Yordan. Seberang Yordan itu adalah sekarang itu negara Yordania. Di atas bukit Nebo. Tahu Nebo, Gunung Nebo? Saya pernah pergi ke Gunung Nebo. Nah, di sana Musa, Tuhan bilang, Musa, lihat tanah perjanjian katanya. Dia memandang dari Gunung Nebo. Wah, indah sekali. Di sananya, ini tanahnya akan dikasih kepada bangsa Israel. Tapi pada waktu saya ke sana, saya nggak bisa memandang tanah perjanjian, tanah kanan itu. Kenapa? Penuh dengan asap awan gitu loh. Nggak bisa lihat dengan bagus. Ya, kenapa? Ya, sangat sayang. Saya hanya memandang, aduh sayang nggak bisa lihat dengan view bagus. Nah, Musa melihat. Kenapa? Karena Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Sedih nggak? Secara pribadi, aduh sedih ya. Tetapi Tuhan bilang, you tidak boleh. You harus pulang. Pulang kemana? Pulang ke surga. Nah, sana lebih enak daripada you masuk ke tanah Kanaan. Nanti you orang Hokkien bilang, nanti keksim. Tahu keksim nggak? Marah. Ini bangsa ini yang tegar tengkok ini. Ya kan? Gara-gara mereka itu, dia pukul batu. Tuhan bilang, ngomong. Karena dia kesel sama bangsa Israel. Pukul batu, batu keluar air juga begitu. Nah, saudara, dia di istilahnya Musa mati, dia kembali kepada Tuhan, kembali ke surga. Nah, saudara, di dalam Mazmur 90 ini, apa yang bisa kita dapat pelajaran, ya kan? Di mana Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Nah sekarang kita tanya, Tuhan ajarlah kami supaya kami menghitung hari-hari sekarang ini supaya kami bisa mempergunakan to apply ya, mempergunakannya dengan bijaksana di mana kami hidup saat sekarang ini. Nah, yang pertama saudara-saudara, yang pertama, saudara, Musa penuh dengan hikmat supaya dia tidak orang yang punya hikmat. Nah, sekarang kita harus punya hikmat juga. Bagaimana mempunyai hikmat gitu? Nah, hikmat menyadari bahwa
hidup kita ini adalah sementara. Ya, hidup kita sementara. Dan Musa menyadari bahwa Tuhanlah yang kekal. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang abadi, Allah yang kekal. Bagaimana mungkin bisa saudara-saudara kita menyadari bahwa Sang Pencipta yang menciptakan manusia menurut peta dan gambar Allah, bahwa kita tahu, nah itulah hikmat. Tahu Allah, engkau kekal, aku sementara. Benar? Di mana kita tahu Allah itu kekal? Nah, saudara lihat di ayat yang pertama. Mazmur 90. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Nah, ayat yang kedua, saudara perhatikan ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan. Istilah kata diperanakan itu ya, diciptakan, dibikin oleh Tuhan ya. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Dengan kata lain, sebelum manusia diciptakan, sebelum alam ini diciptakan, sebelum gunung-gunung ada, sebelum bumi ada, sebelum ada binatang ada, sebelum laut ada, Allah ada di mana? Di dalam kekekalan. Sebelum bumi ada, sudah ada Allah. Dia kekal. Manusia yang diciptakan ini terbatas oleh waktu, zaman dan waktu. Allah tidak terbatas oleh waktu, oleh masa, atau oleh zaman ini. Manusia terbatas. Nah, ini adalah kita. Jadi kita harus menyadari, oh Tuhan, Engkau berikan aku hikmah. Wah, aku ini orang yang sementara yang ciptakan. Engkau yang kekal, Tuhan. Ya kan? Kenapa? Demikian, saudara-saudara. Nah, kita menyadarinya itu sementara. Ya kan? Sang Pencipta tidak dibatasi oleh masa dan waktu, tapi kita dibatasi oleh waktu. Karena itu, firman Tuhan mengatakan, hidup manusia ini sama seperti rumput atau bunga rumput ya. Tumbuh, ya bunga mekar pagi hari dan sore hari layu. Ya itu sebenarnya gambaran daripada manusia sendiri, ya kan? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu sebenarnya ya firman Tuhan mau mengingatkan kita, orang percaya, jangan menggantungkan hidup kita pada kekuatan kita. Nah, kita lemah. Manusia tak berdaya. Ya, jangan bergantung kepada kekuatan atau bergantung kepada kekuasaan atau apa aja, usia kita atau harta kita. Yeremia pasal 17 mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan raja, mengandalkan penguasa. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jelas. Tidak terbatas. Anda dan saya terbatas. Kita ciptaan Tuhan. Dan Musa juga menyadarinya. Dia menggambarkan waktu ini. Kalau bagi manusia kan, pikir itu 1000 tahun itu kan lama ya. Betul nggak? Kalau 100 tahun juga kita pikir itu lama ya. Ada orang bisa hidup sampai ada 100 tahun. Ya, kalau kuat kita mungkin 70, kalau Mas mengatakan 80 masih kuat. Mama saya 87 sekarang. Wah, udah ekstra. Ada yang sampai 93 dan 90-an gitu ya. Pendeta saya itu yang di Pontianak itu sekarang sudah umur 93 kali. Tapi tubuhnya sudah mulai lemah ya. Berdiri tidak begitu kuat. 95. Itu ya. 93 atau 90. Oke lah. Umur yang cukup ya, sudah agak tua begitu ya bagi kita. Tapi kita merasakan sebenarnya itu sebentar aja. Kenapa? Nah, saudara perhatikan di ayat 4. Sebab di mata Tuhan
1000 tahun sama seperti apa? Hari kemarin. Kemarin. Nah, makanya Petrus mengatakan bagi Tuhan 1000 tahun itu satu hari. Satu hari bagi Tuhan bisa 1000 tahun. Oh, kok bisa begitu ya? Karena Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan masa. Manusia dibatasi. Kita pikir 1000 tahun, oh banyak. Tapi sudah kita lihat, sudah tua, kok cepat ya? Kan begitu. Nah, kemudian lagi mengatakan lagi. Dia mengatakan, atau seperti suatu giliran jaga. Giliran jaga di waktu malam. Waktu kita mau jaga malam, saya ini dulu pernah minta jaga malam di sini. Waduh, jaga malam tuh kan rasanya hari waktunya panjang ya. Tetapi ngobrol-ngobrol lama-lama sama teman, tiba-tiba sudah subuh gitu ya, nggak terasa ya. Kita bisa merasakan, kok panjang sekali ya. Tapi ini hanya seperti jaga malam. Nah, kemudian lagi ayat 5. Seperti mimpi. Siapa yang pernah mimpi yang indah? Wah, enak mimpi. Ada orang bilang, aku mimpi pergi ke surga. Waduh. Siapa yang pernah mimpi seperti ke surga? Oh, dia mimpi surga, jalan-jalan. Wah, dia ngomongnya, dia kata dia mimpi. Nggak tahu benar nggak? Ya dah. Anda pernah mimpi yang baik dan sebagainya. Ada juga ada mimpi yang nggak benar kan? Ada yang maksudnya mimpi yang jelek lah kita mana. Ada mimpi yang baik. Nah, seperti mimpi, mimpi tak tiba-tiba bangun, hilang deh. Nah, hidup itu manusia begitu. Ya kan? Nah, kemudian dibilang seperti rumput yang bertumbuh. Ya, rumput yang bertumbuh di padang itu. Lihat, rumput betul. Pagi ini mekar, keluar bunga. Sore hari kena matahari dia sudah layu. Nah, itu gambaran daripada manusia, saudara. Nah, manusia harus menyadari itu. Ya kan? Oke, kita sementara. Oke, jangan memakai kekuatan kita hidup ya, tetapi harus mengandalkan Tuhan. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Nah, bagaimana Tuhan ajar kami supaya bijaksana ya dalam hidup ini mempelai supaya bijaksana, menyadari bahwa dosa membawa kefanaan. Dosa membawa kepada kehancuran. Dosa membawa manusia kepada kebinasaan akibat dosa. Orang dunia ini pikir berdosa itu nggak apa-apa. Nah, bilang nggak apa-apa, berdosa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak apa-apa berdosa. Dosa itu membawa kefanaan, kehancuran, saudara-saudara. Ya, nah kita menyadari orang percaya ya. Nah kita berkhidmat. Oh, karena dosa manusia di atas bumi ini mengalami apa? Penderitaan, kesusahan. Karena akibat daripada dosa manusia. Nah, karena itu firman Tuhan sini mengatakan, ya Musa mengatakan, engkau mengembalikan manusia kepada, nah terjemahan Indonesia itu ke debu, seharusnya kepada kebinasaan ya, destructions. Di ayat yang ketiga, bahasa King James lebih bagus. Engkau mengembalikan manusia, ya kan, to destruction, kepada kehancuran. Apa itu kehancuran? Nah, memang lain menerjemahkan itu kembali ke tanah, ke debu, ya. Kehancuran. Tapi lebih dari itu, saudara-saudara. Kehancuran itu maksudnya adalah kebinasaan. Karena apa? Karena dosa. Kenapa manusia harus dihancurkan? Karena akibat dosa. Kalau saya baca lagi, coba kita lihat ayat yang berikutnya kan. Ya, kita lihat di ayat yang ketujuh. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kehangatanmu, amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Nah, saudara,
Jadi dosa menyebabkan manusia harus dihukum. Nah, Roma pasal 3 ayat 23, semua telah berdosa dan kurang kemuliaan Allah. Nah, itu terjemahan King James. Bukan kehilangan, kurang kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini kita lihat saudara, konsep di dalam keselamatan perjanjian lama di zaman Musa, bangsa Israel harus taat kepada hukum Tuhan, hukum Taurat. Kalau mereka tidak mau mengalami destructions, kebinasaan, mereka harus percaya kepada Elohim, Tuhan, dan taat kepada hukum Taurat. Nah, jadi konsep keselamatan itu iman plus works. Iman tambah dengan usaha. Anda tidak mau binasa, Anda istilahnya terjemahan lain itu katanya kan, you mati masuk, ayo dikubur, tetapi jiwamu binasa. Tubuhmu kembali kepada tanah, debu, jiwamu kembali kepada apa? Kembali kepada Tuhan. Nah, ini ada dua. Kembali ke Tuhan maksudnya adalah jiwa binasa di api neraka kalau tidak percaya dan tak kepada hukum. Nah, kalau konsep keselamatan perjanjian baru, kita lihat bahwa kita hanya percaya kepada Yesus saja. Anda tidak akan mengalami destruction, kehancuran di dalam api neraka. Mau menghindari kehancuran, hanya ada pilihan, saudara. Engkau menghindari hukuman kekal dengan hanya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus. Anda akan terhindar daripada hukuman. Oke. Nah, ini yang harus yang kita imani ya, bahwa hikmat hidup kita, bahwa kita menyadari bahwa upah dosa ialah maut. Nah, puji Tuhan, kan saudara percaya Tuhan Yesus. Anda adalah orang yang berhikmat. Justru dunia ini tidak mempunyai hikmat. Kenapa? Tidak mau percaya kepada Tuhan. Paulus jelas ya mengatakan ya, berita keselamatan bagi dunia ini adalah kebodohan bagi orang-orang yang katanya berhikmat. Tapi hikmatnya hikmat dunia. Tapi kita adalah orang yang berhikmat. Yang berhikmat mengetahui, oh saya tidak mau masuk ke dalam penderitaan. Tapi saya mau masuk ke dalam tempat yang kekal, yang abadi, yang nyaman, yaitu surga. Oke. Nah, kemudian saudara-saudara, kita lihat yang berikutnya, poin berikutnya. Hidup kita sudah dikatakan ya pendek, singkat, dan juga cepat sekali berlalu. Ya, sangat cepat berlalu. Coba kita lihat di ayat yang ke-9 ya, coba kita baca ya. Ya, sudah baca tadi kan, kita baca ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, kenapa Musa menyebut angka ya? Angka itu kadang di dalam Alkitab tuh bagi orang Yahudi mereka sangat penting ya memperhatikan angka 70. Nah, apa itu 70? Ya kan? 70. Di dalam kitab Daniel ada angka 70 gitu ya. Ya 77 dan 770 selalu gitu. Ya kan? Nah, selalu mengatakan 70. Umur manusia 70 tahun. Bagi kita 70 tahun lama nggak? Bikinnya lama juga ya. 70 Pak Fran umur 70 lewat dah. 72 ya.
Oponya Indri meninggal umur berapa ya? 80 ada nggak? 80 ke atas ya? 81 atau 82 ya? 82. Nah, Musa mengatakan, umur kami, betul ya? 70, kalau kuat 80. Wah, mama saya 87 sekarang. Amanya si Nathan. Umur 80 loh. Wah, ada lewat ekstra. Ya kan? Nah, kalau kuat 80, kita pikir 80 itu banyak. Tapi Tuhan, bagi pandangan Tuhan tuh, ya memang bagi kita sebenarnya sudah tua ya, pendek. Kita lihat ke belakang, kok cepat ya. Saya selalu mengatakan sama semuanya, kok waktu berjalan cepat ya, katanya kenapa? Kok nggak terasa saya sudah jadi kakek, umur saya sudah 60 tahun. 66 sudah punya cucu gitu loh. Yalah, cepat ya. Kita pikir cepat ya. Kenapa? Karena makin tua kita akan berpikir waktu itu cepat. Tapi pada waktu muda, kapan saya dewasa? Kapan saya nikah? Hah? Mau cepat-cepat? Kapan saya kaya? Kan gitu belum ya? Ya. Itu kalau masih muda rasanya lagi panjang. Tapi kalau sudah mulai masuk 50, 60, wah kok cepat ya? Kok cepat? Aduh udah keriput. Wah mata sudah harus pakai kacamata. Wah kok cepat ya? Ya kecepatnya. Saudara perhatikan. Memang tuh itu singkat cepat. Dan masih kuat. Tapi Musa umur berapa tau nggak? 120 tahun Musa. Tapi Abraham lebih tua lagi, 140 tahun. Wah, tua. Masih kuat, masih bisa punya istri loh. Wah, ya kan itu Musa itu nikah sama si keturah, ya. Masih punya lahir anak keturunannya menjadi bangsa-bangsa yang besar gitu ya. Luar biasa ya. Oke. Nah, saudaraku yang sekasih. Jadi bagi kita waktu ini memang kadang-kadang kita lihat waktu itu begitu lama kok masih belum ya. Tapi kalau sudah umur seperti saya, waktu cepat berlalu. Dah, maka itu bagaimana kita bisa memakai waktu yang ada sedemikian supaya kita ini bijaksana. Maka itu di Efesus pasal yang ke-5, 15 apa? Yang mari kita baca. Bisa kembali. Efesus 5 yang sudah dibaca tadi, ayat yang kelima. Nah, ini ayat sangat indah yang mengingatkan kita kembali supaya gimana cara hidup kita, ya. Oke, ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan apa? Saksama. Bagaimana kamu hidup? Ya, janganlah seperti orang full ya, bebal ya. Tetapi seperti orang wise, orang berhikmat, dia pakai arif. Nah, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Tadi pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh lagi ya, full lagi ya, unwise lah. Tetapi usahakan supaya kamu mengerti apa lagi? Kehendak Tuhan. Ngerti kehendak Tuhan gimana? Nah, saudara kita hidup di dunia ini yang bagaimana sekarang? Saudara tahu nggak? Trump itu pernah beberapa kali mengatakan ya, ini dunia ini akan bisa mengalami perang dunia yang ketiga loh. Dan Bapak Presiden Prabowo juga beberapa kali pernah mengatakan, kita semakin dekat dengan perang dunia ketiga. Bisa terjadi nggak? Sangat mungkin bisa terjadi. Tetapi kita lihat perpolitikan global politik sekarang sudah berubah di tahun 2026. Apa yang berubah? Di Timur Tengah, saudara-saudara. Israel mengakui negara yang baru. Somaliland. Wah, semua orang marah. Kenapa Israel mengakui Somaliland? Padahal Somaliland itu negara Islam. Tahu ini didukung oleh Israel bilang, kami mengakui kamu sebagai negara. Oh, yang lain marah besar.
Kemudian perang Saudi Arabia dengan Yaman. Halo, saudara tahu, Yaman bilang sama Emirat Arab, you jangan support itu separatis. Aku hantam kamu. Kalau nggak perang lagi. Arab Saudi sama dengan Emirat Arab. Yang panas sudah. Kita lihat Iran sekarang. Demo besar-besaran. Mau turunin si Ali Khamenei. Dan raja yang di pengasingan namanya Reza Pahlavi. Dulu bapaknya kan raja Iran, Persia ya. Diturunkan oleh Khomeini ya. Dia siap sekarang kembali. Semua orang di Iran, anak-anak, generasi milenial dan Gen Z. Silang hidup raya, suruh dia kembali. Ini keadaan dunia kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi? Saya tidak tahu. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Umur saudara bisa 70 tahun, puji Tuhan. Oke, bisa 80 tahun, puji Tuhan. Tapi kalau terlalu panjang, terlalu tua, kalau sudah tak ada guna gimana ya? Bisa-bisa yang seperti model begini ditaruh di jompo aja ya. Nggak bisa diurus oleh keluarga. Bisa nggak? Ada kemungkinan bisa aja. Nah, umur yang seberapa yang kita inginkan? Sebenarnya begini, kita tidak minta umur panjang dan sebagainya. Tapi yang kita minta, ajar kami menghitung kami supaya kami bisa gunakan sedemikian rupa, sebijak mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Nah begitu. Harus redeem the time. Kata redeem itu ya, tebus waktu itu. Dulu hidup kita kacau. Nah sekarang kita terselamat. Yang ada sisa kita benar-benar pakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan kita Yesus. Mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak mau ikut orang-orang duniawi. Orang duniawi sekarang pikir cari bagaimana saya jadi kaya raya. Supaya saya beli bersih, saya beli helikopter, wah punya istana besar. Itu orang anak muda, orang dunia ini paling cari kekayaan. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang kekal. Hanya memikirkan hal-hal duniawi saja. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus semakin pintar, tindalah bijak mempergunakan waktu. Jangan bergaul dengan teman-teman yang hanya lu main game aja. Rusak. Kamu hidup rusak, nggak bisa sukses belajar nanti. Makanya boleh main tapi ada waktunya. Ya, harus belajar kan begitu. Harus dengar nasihat orang tua, anak-anak. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita menyadari bahwa waktu kita ini sangat singkat. Kita ini orang-orang yang sangat fana. Fana dalam arti itu bukan yang kekal, tapi Tuhan Allah yang kekal. Oke, kita diberikan masih kekuatan, masih ada hidup. Ini adalah kesempatan kita, ada kemurahan Tuhan bagi kita. Ya, Anda bisa belajar, bisa sukses, ada kemurahan Tuhan. Anda bisa cari uang, bisa dapat uang, kemurahan Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Nah, pergunakan semua ini adalah untuk kemurahan memuliakan Tuhan kita. Oke, gunakan waktu yang ada. Paulus mengatakan, pakai waktu yang ada supaya kita boleh hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan kita. Oke. Nah, saudaraku, jadi gini, hikmat. Nah, hikmat sejati, hikmat yang benar itu ya, bukan soal usia harus panjang, bukan. Ya, tapi kita harus menyadari keterbatasan kita, bagaimana kita pergunakan itu untuk Tuhan. Kita boleh cari uang nggak? Boleh. Boleh nggak kita mau berbisnis? Boleh. Nah, kita bukan hanya mencari uang terus, tapi kita juga harus pakai waktu yang ada untuk memikirkan hal-hal yang kekal. Itu yang abadi. Yesus pernah mengatakan ya, jangan kumpulkan hartamu di bumi ini kan. Karena apa? Di bumi ini ada apa? Karat merusak. Ya, nah, karat merusak. Ya, merusak dan menghancurkan itu. You punya harta. Saya lihat di YouTube ada orang ya tabung duit gitu loh.
tawil duit, tiba-tiba uangnya itu dimakan oleh rayap. Itu satu contoh. Iya, dia pikir tabung uang ya. Di dalam tempat tabungan itu, wah bisa kumpul banyak uang. Tiba-tiba dimakan rayap. Aduh, dia mungkin sedih ya. Kenapa? Bertahun-tahun ditabung uang itu ya. Memang kalau kamu simpan emas ya, lebih aman gitu ya. Tapi emas bisa dicuri orang. You simpan uang di bank, bisa di-scan ya. Apa namanya? Di-scamming apa? Di-scan. Dicuri oleh orang pakai apa? Yang sekarang banyak di apa ditangkap-tangkap itu mereka curi uang orang itu apa nih? Kan di scan atau apa ya? Anak dia kan pakai pura-pura dia telepon kamu kan di apa gimana dia lacak kamu supaya uang kamu bisa diambil dia. Kan orang yang banyak yang di bank tuh uangnya hilang. Ya kan? Ya nggak? Makanya maka Tuhan Yesus mengatakan jangan kumpulkan uangmu di dunia ini karena ngengat kemudian dirampok. Pencuri datang mengambil. Betul itu. Nah, tapi kumpullah uang, kumpullah hartamu di surga. Nah, karena di surga tidak ada ngengat, tidak ada yang bisa merusak dan tidak ada pencuri. Nah, di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Nah, kalau hartanya banyak di dunia, mereka akan berdoa, Tuhan jangan cepat-cepat datang, aku mau nikmati dulu hartaku, gitu kan? Coba kalau dia nggak punya uang, nah dia pikir lagi beda. Tuhan cepatlah datang. Ya, terbalik ya. Nah, ini cari pandang Tuhan. Tapi bukan itu maksud saya. Yang benar yang kita mengatakan, mari kita hidup bijaksana, memakai waktu yang ada. Boleh kita nikmati dunia ini, boleh saja. Tapi di sisi lain, kita mau juga melakukan hal-hal yang kekal. Supaya nanti di surga, ya kita mendapatkan upah. Itu kan? Upah yang kekal di surga. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya pada hari ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa mari kita pakai waktu kita yang ada sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Nah, kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan hari ini.